Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 21 April 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang sehat untuk datang ke hadirat Tuhan, dan kita boleh bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini kita dipertemukan secara online di dalam perenungan firman Tuhan melalui YouTube. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang tidak berkesudahan menjamah setiap kita. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini, dan Engkau mau meneguhkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Ya Bapa, kami rindu lebih lagi untuk mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, sehingga firman-Mu menjadi suluh bagi kami, pelita bagi kaki kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami pengertian baru. Roh Kudus mengajar kami, dan kami mau taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami dengan tenang boleh mendengar firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus yang senantiasa membawa kami semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita kembali mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Menjadi Cerdik dan Tulus. Firman Tuhan ini boleh kita baca di dalam Yeremia 41 ayat 10 sampai dengan 18. Nah saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Yeremia 41. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mizpah itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mizpah yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebu raja dan kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mizpah itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya bersama 8 orang yang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mizpah. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Betlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka, oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, melalui perikop yang baru saja kita baca, memperlihatkan situasi kacau setelah kerajaan Yehuda yang secara praktis musnah
dan dijadikan salah satu provinsi dari kerajaan Babel. Nubuat Yeremia yang telah menjadi kenyataan, dan mereka tidak dapat lari dari penjajahan dan pembuangan ke Babel. Saudara-saudaraku, sebenarnya dengan sikap Yeremia untuk memilih tinggal bersama umat yang tersisa di Yerusalem, itu menunjukkan bahwa umat yang tersisa di Yerusalem pun masih dalam belas kasih Allah. Gedalia yang ditunjuk oleh Babel untuk memimpin Yerusalem juga seorang pemimpin yang baik yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya. Sayang sekali tetap ada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Mereka adalah Ismail bin Netanya dan kelompoknya. Rupanya Ismail adalah keturunan raja. Ia mungkin berambisi untuk menjadi raja, dan secara diam-diam ia bersekutu dengan bangsa Amon untuk melawan dan memberontak kepada Babel. Memang secara licik ia membunuh Gedalia dan para pengikutnya. Bahkan kemudian dengan keji ia membantai sekelompok orang Israel dari Sikem yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudaraku, seperti firman Tuhan yang baru kita baca, Yeremia yang sudah dikuduskan dan dipanggil Allah bahkan sebelum dibentuk dalam rahim ibunya, ia dimusuhi, dicela, dipukul dan mengalami tindak kekerasan lainnya. Tetapi Yeremia tetap terkesan tidak menyerah. Ia mengembalikan perutusannya hanya kepada Allah. Namun saudara-saudaraku, biarlah kita tetap bertahan seperti sang nabi yang tetap bertahan menjadi utusan Tuhan untuk mewartakan firman-Nya. Bagaimana dan apa yang kita ambil inspirasi bagi hidup kita pada hari ini melalui firman Tuhan? Saudara-saudaraku, sebagai murid Kristus kita sering mengalami masa-masa yang kurang baik, bahkan tidak menyenangkan dan bisa saja menyakitkan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bertahan di masa-masa sulit yang seperti ini? Marilah kita menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tidak hanya sekedar cerdik tapi tidak tulus, ataupun tulus tapi tidak cerdik. Biarlah kita boleh memperhatikan nasihat Kristus untuk sepenuhnya utuh di dalam melakukan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita adalah perpaduan keduanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengambil cerdiknya saja, kita akan menjadi Kristen yang cerdik tapi tanpa kualitas iman. Nah, kalau kita ambil tulusnya saja seperti merpati, kita akan menjadi orang Kristen yang saleh, tetapi menjadi bulan-bulanan orang lain. Biarlah kita menjadi orang yang cerdik namun tulus. Cerdik adalah cerminan orang yang ulet, tidak gampang menyerah dan putus asa. Meskipun kita lemah dan kecil, tetapi kita bukan orang yang suka menantang atau melawan. Unsur lain di dalam cerdik adalah pintar untuk memutar otak, mencari akal. Bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan atau menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kekristenan kita, apalagi terkhususnya kekudusan. Sering kita menghadapi situasi sulit. Baiklah, kita jangan mudah menyerah. Mari kita cari solusi dan kita sungguh-sungguh bertahan untuk hidup kudus dan benar. Demikian juga di dalam lingkungan pekerjaan dan pergaulan kita. Kita jangan mudah menyerah. Biarlah kita boleh cerdik, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Untuk itu, kita boleh menggunakan kecerdikan kita dengan ketulusan, seperti merpati. Tulus adalah cerminan dari hati Kristus yang penuh kasih. Hati yang penuh dengan rasa solidaritas kepada sesama. Hidup dengan hati penuh belas kasih dan hidup yang selalu mempesona banyak orang. Dengan hidup cerdik namun tulus, kita akan dapat bertahan di dalam situasi yang sulit. Bahkan dengan prinsip ini kita akan boleh mengubah serigala-serigala menjadi domba-domba yang percaya kepada Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Kita boleh
bersama-sama mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Mari saya ajak kita untuk satukan hati dan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya kami menjadi murid-murid Kristus yang setia sampai akhir. Kami menjadi cerdik dan tulus seperti apa yang Tuhan firmankan. Kami tidak bermain-main dengan dosa, tapi kami tetap bertahan teguh di dalam firman-Mu, dan kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ampuni kami kalau selama ini kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menentang kehendak Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membangkitkan kami. Kekuatan baru ada di dalam hidup kami untuk kami menjadi seperti cerdik dan tulus. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur. Kami percaya Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami yang dalam masih liburan, Tuhan sertai dalam perjalanan, Tuhan jagai kami menikmati liburan dengan sukacita Allah. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang dalam berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, menghibur kami. Setiap kami yang dalam keadaan penuh dalam kepedihan ataupun penderitaan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat merenungkan firman Tuhan. God bless you all.